Jadi kamu yang berusia 20-an juga sering merasa iri dengan teman-teman sebaya yang sudah lebih dulu bisa menggapai impiannya. Hai guys, assalamualaikum, welcome back my YouTube channel. Banyak orang yang bilang kalau kehidupan di 20-an merupakan fase terbaik di hidup kita. Padahal realita itu nggak seindah ekspektasi guys. Di usia ini kamu mengalami peralihan yang menentukan arah hidup dan kesuksesan yang akan kamu raih. Jadi di usia ini pula kamu akan merasa sudah dewasa karena sudah bisa menghasilkan uang sendiri, sedang sibuk-sibuknya kerja dan meniti karir, dan sudah punya prinsip atas jalan hidupmu sendiri guys. Jadi kamu yang berusia 20-an juga sering merasa iri dengan teman-teman sebaya yang sudah lebih dulu bisa menggapai impiannya. Atau mungkin kamu pernah merasa galau dan lelah dengan hidup yang dijalani saat ini. Jika iya, kemungkinan kamu mengalami krisis di usia 20-an. Nah, krisis di usia 20-an atau quarter life crisis adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kegalauan atau kebingungan seseorang dalam menentukan arah dan keputusan di hidupnya. Jadi beberapa aspek yang kerap dikhawatirkan adalah seperti karir, pasangan, dan pencarian jati diri. Krisis di usia 20-an ini biasanya terjadi karena seseorang enggak memiliki tujuan hidup atau memiliki impian yang enggak realistis. Terus krisis di usia 20-an juga nggak boleh dianggap remeh guys, karena bila nggak dihadapi dengan bijak, kondisi ini dapat meningkatkan risiko terjadinya gangguan kecemasan dan depresi. Namun nggak semuanya yang kayak gitu ya guys, nggak semua, karena di usia 20-an itu juga menjadi tolak ukur kedewasaan. Secara psikologis, seseorang yang menginjak usia 20-an dianggap udah cukup mampu dalam hal perencanaan, pengambilan keputusan, serta konsekuensi akibat tindakan. Jadi oleh karena itu, kamu harus paham gimana sih bertindak yang baik dan keputusan apa saja sih yang harus kamu ambil di usia 20-an. Kenapa? Karena usia 20-an akan membentuk diri kamu selamanya. So, apa aja sih keputusan yang akan kamu ambil di usia 20-an? Nah, di sini ada beberapa keputusan yang tepat yang bisa kamu ambil di usia 20-an. Jadi yang pertama, meluangkan waktu untuk keluarga dan orang terdekat. Di usia 20-an, kamu akan mulai sulit mengatur prioritas karena kamu mengerjakan banyak hal. Jadi kamu terjebak dalam rutinitas karena fokus dalam pekerjaan dan pencapaian materi. Abai dengan keluarga dan orang terdekat, melewatkan momen-momen berharga dengan mereka adalah hal yang akan kita sesali ketika udah tua nanti guys. Jadi sesibuk apapun kamu, luangkan waktu untuk orang tercinta di masa-masa sedih dan jatuhmu dalam proses kejar mimpi. Keluarga dan orang terdekatlah yang akan menemani dan membantu kamu untuk bangkit guys. Keputusan yang kedua, kamu bisa bertemu dengan orang baru dan melakukan networking. Maksudnya di sini usia 20-an ini kan jangan kamu lewatkan dengan mager dan melakukan hal yang kurang berguna ya. Jadi jauhkan diri kamu dan dari rasa malas atau malu untuk bertemu orang baru. Membangun networking sudah menjadi hal yang wajib dilakukan kalau kamu mau sukses kejar mimpi guys. Terus, kamu bisa menemukan hal baru dari hobi kamu sendiri. Di tengah kesibukan, kita cenderung melakukan hal yang sama setiap harinya. Rutinitas yang itu-itu aja bisa membuat kita kehilangan nafsu untuk mencoba hal baru. Karena udah terlalu nyaman dengan pola yang sama. Coba temukan hal yang baru dari hal yang kamu suka. Misalnya, kalau kamu suka membaca buku, coba bergabung deh di book club atau klub buku yang ada di kota kamu untuk ikut kegiatan bedah buku, sekaligus juga bertemu dengan teman-teman yang baru. Jadi kan asik gitu ya. Di usia ini juga kamu bisa belajar sabar dan nggak stres. Jadi merupakan hal yang wajar ya ketika kamu ingin membuat kemajuan yang drastis dan cepat di usia 20-an. Banyak hal yang kamu lakukan dalam satu waktu karena kamu ingin mengakselerasi proses kejar mimpi kamu. Dampaknya ini kamu akan menjadi orang yang nggak sabaran dan cenderung diliputi dengan perasaan stres tentunya. Jadi belajar untuk sabar dalam berproses dengan mengadopsi prinsip one step
at a time. Dengan begitu kamu akan terhindar dari rasa stres yang nggak baik untuk kesehatan kamu. By the way, kamu udah nerapin yang ini belum? Next yang bisa kamu terapin yaitu belajar sebanyak yang kamu bisa dan kamu mampu. Penyebab pikun di usia tua adalah karena manusia itu cenderung lupa untuk mengasah kemampuan otaknya yang dengan cara berhenti belajar. Jadi jangan lewatkan masa muda kamu dengan sibuk mencapai materi dan status sosial, namun lupa mengisi kapasitas diri dengan ilmu, guys. Otak itu perlu diisi juga dan menjadi orang yang resourceful ya. Dengan terus belajar dan mengasah kemampuan diri juga sangat berguna untuk kamu kejar mimpi loh. Hari gini masih malas belajar? Oh no. Selanjutnya ini paling sering ya guys, yaitu keluar dari zona nyaman. Ingat, keluar dari zona nyaman adalah nasihat terkenal dari setiap orang yang udah sukses ya. Sepenting itu dampak dari ketika kamu berani keluar dari zona nyaman ini, bukan hanya sebagai langkah awal untuk kejar mimpi mencapai kesuksesan, tapi banyak manfaat lainnya ya yang bisa kamu dapat ketika berani keluar dari zona nyaman. Jadi kamu bisa meningkatkan wawasan, lebih mengenali diri sendiri, bisa meningkatkan kapasitas diri, memahami dunia dan orang lain. Selain itu, keluar dari zona nyaman juga akan membuat kamu menjadi orang yang interesting karena kamu akan menjadi pribadi yang lebih terbuka dan kritis. Nah, selanjutnya ini juga paling penting ya guys. Perasaan semuanya penting banget lah ya, yaitu menguasai satu hal yang kamu kuasai. Mencoba banyak hal di usia 20-an adalah hal yang umum dilakukan, tapi ada baiknya kamu fokus dalam satu hal dan menguasai hal tersebut secara mendalam. Jadikan penguasaan kamu itu terhadap satu hal sebagai ciri khas kamu di masa depan. Misalnya kamu sedang kejar mimpi menjadi seorang pelukis dan sedang melukis dengan teknik watercolor ya. Lakukan dan kuasai teknik itu sampai orang-orang mengenal kamu sebagai si pakar lukis watercolor. Lalu, lakukan self-improvement secara konsisten dan terus-menerus ya guys. Jadi melakukan pengembangan dan perbaikan diri nggak bisa dilakukan dengan posting quotes positif di medsos atau sebatas menyimpan info dan tips berguna di handphone. Self-improvement harus dilakukan dalam bentuk aksi, konsisten, dan terus-menerus. Jadi, jangan di dalam HP itu aja kalian simpan. Nggak guna, guys. Kalau nggak ada actionnya, gimana mau berubah? Sekecil apapun usaha kamu untuk mengembangkan diri, lakukan terus-menerus tanpa berhenti. Small progress is still a progress. Terus, kalian bisa menerapkan kebiasaan dan rutinitas yang positif. Jadi di usia 20-an ini, kamu akan menghadapi sisi positif dan sisi negatif kehidupan. Dua hal ini nggak bisa kamu hindari ya guys. Tapi kabar baik ini. Semua ada dalam kendali kamu untuk memilih lebih dominan ke hal yang mana, positif atau negatif. Itu kan pilihan kamu. Life is choice guys. Nah, pastinya untuk bisa sukses kejar mimpi, kamu akan memilih gaya hidup yang positif dong, dan rutinitas yang positif juga, seperti misalnya berolahraga, terus makan makanan yang sehat, tidur yang cukup, dan pilihan hidup yang positif lainnya. Dengan begitu, kamu akan menjalani hari dengan rasa optimis, fokus, dan seimbang. Next, ini yang terakhir ya guys, yang bisa kamu lakukan, yaitu kelilingi diri kamu dengan orang-orang yang berpikir positif. Jadi kamu berhak memilih dengan siapa kamu akan bergaul, namun memilih pergaulan yang baik adalah salah satu keputusan yang tepat yang bisa kamu ambil di usia 20-an ini. Kelilingi diri kamu dengan orang-orang yang bisa menginspirasi kamu, sehingga kamu akan termotivasi untuk terus maju. Dekatkan diri kamu dengan orang-orang yang selalu ingat dan untuk berbagi, termasuk dalam berbagi ilmu ya. Terus karakter atau kepribadian kamu sedikit banyak dibentuk dari lingkungan dan pertemanan yang kamu pilih. Jadi harus benar-benar selektif sih dalam memilih pertemanan, karena itu sangat penting ya. Dream warriors.
Well, menghadapi masalah hidup di usia 20-an memang nggak mudah, tapi aku mau ngucapin guys, selamat kepada yang udah bertahan sampai di titik ini. Misal, banyak orang-orang yang mungkin mengeluh, menyerah, dan berhenti mencoba karena nggak kuat dengan keadaan. Tapi aku yakin kok, kita semua bisa menghadapinya. Nah, kamu udah mengambil keputusan yang mana nih? Semoga nggak salah pilih ambil keputusan ya. So, sekian video dari aku. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari aku. Nah, kalau ada kata-kata yang kurang atau yang mau ditambahkan, bisa komen di kolom komentar ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.